Sugi ini menjadi cindera mata kita karena saya tidak pernah sama sekali mendapatkan cincin yang langsung terikat dengan merah delima. Ya, jadi merah delima itu kita artikan itu hanya sebuah kiasan. Jadi kalau itu untuk kesaktian, bagi saya itu bukan kesaktian, tapi itu adalah sebuah makna saja. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba untuk menarik. Saya pamit dulu ya Pak, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Gus apa digeserkan sajadahnya? Ya. Oke. Oke. Itu lampu apa ya? Oh, ini ya. Oh, pantulan kaca. Oke. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Ha mim ain sin qaf. Ha mim ain sin qaf. Ha mim ain sin qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum penjaga barat. Assalamualaikum penjaga timur. Assalamualaikum penjaga selatan. Assalamualaikum penjaga utara. Saya duduk di batin bumi ibu saya. Saya berdiri di bawah atap langit batin bapak saya. Ya Allah yang maha pencipta, ya Allah yang segala mala. Semua isi dunia ini bahkan beserta langit ciptaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah.
Sebelum adanya kami, adanya orang terlebih dahulu sebelum kami, ya Allah. Sebelum ada kami juga, ya Allah, mereka lebih dahulu daripada kami. Sebelum ada pemimpin sekarang, dulu juga ada pemimpin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Apabila semua daripada mereka zaman dahulu mempunyai perhiasan-perhiasan, apabila daripada mereka semua ataupun dulu raja-raja yang memiliki pusaka perhiasan, bukan untuk saya jadikan itu kekuatan kepercayaan saya karena akan kesaktiannya, tapi apabila Engkau mengizinkan itu untuk saya jadikan cenderamata ataupun jadikan perhiasan saja, karena Engkau maha menciptakan makhluk dan itu pun diciptakan juga oleh makhluk. Engkau maha kekal, Engkau maha kaya, dan Engkau maha tinggi, dan Engkau maha besar dari segala-segalanya. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah. Apabila dulu di singgasana, ya Allah, pernah diduduki raja-raja dan memiliki sebuah mustika ataupun peninggalan-peninggalan yang dulu dipercaya itu adalah sebuah makna, yang dimana itu adalah sebuah perhiasan yang dipercaya, yang diagemi, ya Allah, karena simbol merah delima tersebut untuk keadilan-keadilan bangsa-bangsa mereka zaman dahulu pada saat memimpin. Apabila Engkau berkehendak, ya Allah, jadikanlah itu menjadiku, ya Allah, atau Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Tiada yang tidak mungkin di dunia ini, ya Allah, kalau Engkau berkehendak, ya Allah. Dan begitu pun juga apabila itu menjadi hak saya bukan karena kekuatan, keilmuan atau kesaktian dari perhiasan itu yang diselimuti oleh berbagai macam makhluk-makhluk, ya Allah. Hamba mohon padamu, ya Allah, hamba izin untuk menjadikan itu koleksi cincin ataupun menjadi koleksi saya sebagai perhiasan, dan mengenang, ya Allah, bahwasan zaman dahulu adalah orang-orang yang pintar, cerdas, menciptakan, di mana zaman sekarang sudah ada, ya Allah. Padahal zaman dahulu lebih pintar daripada orang zaman sekarang. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah, izinkan hamba untuk menarik sebuah mustika ataupun pusaka yang mana itu menjadi keageman bagi orang kepercayaan mereka zaman dahulu, untuk saya jadikan sebagai perhiasan, ya Allah, selama saya di sini, supaya saya juga menjadikan itu sebagai kekuatan kepercayaan Mbah Sugi bahwasanya Engkau lebih tinggi dari segala-segalanya ilmu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardh wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardh wala fis samai wa huwas samiul alim. Kaf ha ya ain sad. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Mbah. Allah mengizinkan kita kaget bener itu Mas, aku gak nyangka
Masih ada tanah-tanahnya. Penuh baik. Iki kok nggak incer kemudian kok. Apa kata mbaknya? Ya ini kata yang diincer dari dulu. Dari dulu. Nggak bisa dapetin. Alhamdulillah. Mas Edi, Ya, kalau bisa ada air, ya sebentar. carikan air dulu. Masya Allah. Jadi Mbah, saya ini termasuk orang yang suka mengkoleksi ya. Jadi ini saya tidak jadikan sebuah kesaktian, saya tidak jadikan ini sebuah kepercayaan saya, menggadaikan iman saya untuk mempercayai benda yang dibuat oleh manusia sebelum kita. Mungkin ini ratusan tahun sudah umurnya, bahkan peradaban. Ya, terima kasih Mas Edi. Jadi ini peradaban zaman dahulu mempercayai benda ini. Makna merah delima itu adalah sebuah arti, bukan berarti ini batu merah delima. Jadi saya cuma mengartikan merah delima itu adalah sebuah keadilan yang harus kita cari. Ya, kita belum melihat batunya, tapi kita sudah melihat ada apa namanya ini, ring, kalau bahasa kami ringnya. Insyaallah. Boleh mau dipegang Mbah Sugi? Sampai kaget Mbah Suginya. Iki kok tak guler iki kemudian kok. Yo, Mbah. Timbang mental terus. Sakti masih, Mbah. Coba aku rawani aku. Coba kembali sih. Iya, nanti kita akan bersihkan. Jadi merah delima ini Mbah, di mana dulu benar ini dipakai oleh raja, yang mengartikan itu mereka mencari keadilan, sehingga mereka menjadikan ini simbol keadilan, itu merah delima. Itu versi saya tidak membenarkan versi saya, tapi ini versi saya yang saya selama ini pelajari itu seperti itu ya. Jadi kita cuci dulu. Kenapa kamu tadi Juan lari-lari ke sana? Kaget, Bang. Kaget? Kok kaget kamu? Gak usah kaget lah. Saya pikir tadi Mbak Sugi nyerang lagi. Enggak ya Mbak ya? Enggak ya Mbak ya? Enggak. Ini Mbak Sugi nyerang lagi, tapi insya Allah. Mbaknya dulu ini Mbak Suki udah beberapa kali narik ini. Itu langsung di tempatnya Nggak diterima, nggak berhasil. Ya, itu langsung di tempatnya. Maksudnya nggak di. Kalau masnya kok di sini kok bisa? Ini kan di tempatnya nggak bisa. Oke, nanti saya berapa kali biro banyak? Nggak balik kok. Nanti kita bahas itu Mbak. Nah, kita bisa melihat dari ring. Jadi ini merah, Mbak. Ini batu ini merah, ya. Ini batu ini merah. Dan kita melihat di sini ada yang namanya pengait, Mbak ya. Iya. Mbak ini pengait. Kita lihat pengait ini seperti tombak. Tombak yang mana ini simbol kerajaan ketika mereka mempunyai gapura. Gapura itu dinding-dinding yang mana kita katakan sekarang pagar. Kalau dulu itu pagar mereka besar seperti candi-candi. Nah ini lampu dekat. Nah ini, ya. Nah, jadi kita lihat dari sisi atas, sisi samping, kita juga lihat sisi sampingnya itu seperti tombak juga. Ini tombak, ini tombak. Dan lebih bagus lagi pengikat mereka kasih garis di sini. Dan lihat ring sampingnya.
Ini bukan cetakan, zaman sekarang banyak cetakan, tapi ini sudah dicetak zaman dahulu. Jadi ini murni memang zaman dahulu. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini Mbah, apa yang Mbah rasakan ketika benda ini datang ke sini tanpa harus bagaimana, itu gimana perasaan Mbah? Yo, dulu Mbah ini kan lah berusaha ngambil ini ya, Iya. tapi di tempatnya beneran, bukan di tak jarak jauh kayak Mas ini. Oke. Masih nggak bisa Mbah. Yang di belakang ada candi ini. Iya benar. Oke. Tapi nyatanya Mas ini bisa ngambil dari sini. Oke, Mbah. Coba Mbah pegang. Oke, Mbah. Pengennya kalau umurnya iki wis ratusan tahun Mas. Oke, Mbah. Intinya benda ini ada sebelum Mbah duduk sini kayaknya. Nggih. Karena tempat ini mungkin kenapa Mbah nggak diberi, karena Mbah tidak mempunyai prinsip keadilan. Jadi Mungkin pun rezeki sampean insya Allah. wis cenderamatan saking gunung riki nggih. Nggih. Kenang-kenangan sampai yang Jawa, Bapak yang Palembang, ya muga-muga jadi sambung silaturahmi sampai yang Jawa mana. Nggih, Mbah, insya Allah nggih, Mbah. Jadi Mbah, saya artikan lagi Mbah, supaya Mbah bisa belajar, Mas Joko bisa belajar, Mas Wahyu juga bisa belajar, Mas Slamet juga mungkin menanamkan keyakinan kembali. Jadi ilmu Allah itu kalau sudah kita dapatkan, dunia ini bersimpu di bawah kaki, Mbah. Kenapa dunia? Dunia ini, arti dunia ini ialah yang kita pijak, Mbah. Dan semua yang ada di dunia ini termasuk kita itu adalah ciptaannya. Dan jangankan dunia, langit pun milik Allah. Jadi maknanya apa? Ini dibuat oleh orang terdahulu yang mana mereka ini mempunyai jiwa spiritual dengan cara bermeditasi di bawah gunung, di bawah air mancur, bukan untuk mencari kesaktian, mencari ketenangan. Ketika mereka mendapatkan ketenangan itu, mereka terbukalah ilham, pengetahuan, rasa ya, yang sudah stabil, sehingga mereka ingin memiliki bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang adil, bagaimana saya supaya bisa menjadi orang yang adil, dan sesudah saya juga kalau bisa adil. Nyatanya orang yang memiliki ini mungkin pada masa itu meninggal, lalu barangnya tinggal. Lalu ketika itu banyak pemimpin tak adil lagi, Mbah. Ketika pemimpin tak adil lagi, mereka mencari ini, Mbah. Mereka memperebutkan ini sehingga mereka tidak dapat, kalau di dalam dirinya itu tidak ada keadilan. Kenapa? Karena orang mempercayai ketika terjadi suatu merah delima atau batu yang telah diritualkan, yang telah diagemi, yang telah ditanamkan suatu keyakinan, mereka menilai sesudahnya yang menciptakan ini adalah sebuah kesaktian, sebuah ilmu yang besar yang bisa kita dapatkan, dan kita bisa menjadi apapun, kita bisa melakukan apapun dengan kesaktian yang ada di sini. Tapi nyatanya Mbah sendiri pada masa itu pun sudah duduk di sini dan mempunyai danyang yang luar biasa hebat, bisa narik tumbal dari jauh. Namun dengan ini saja Mbah tidak bisa. Kata Mas Mbah Joko tadi pun berkali-kali, Mbah Joko, Mbah Joko kenapa nangis? Nangis terus. Kan jangan nangis terus. Dia aja Sedih aja. lamasnya mau cepet-cepet pergi. Oke. Jadi nggak apa-apa, Mbah Joko wajahnya bengkak ya, karena beliau nangis terus, Masya Allah. Jadi ya udahlah, yang penting Mbah Joko belajar ke depan untuk menanamkan keyakinan kepada Allah. Maka insya Allah yang namanya makhluk di dunia ini, kalau kita harap ya, maka hati kita akan hampa. Tapi apabila kita meyakinkan, menanamkan keyakinan kita kepada Allah,
maka apapun yang namanya dunia, bahkan makhluk Allah tidak akan membuat kita terlalu berharap sehingga kita tidak kecewa. Kalau Mas Joko atau Mbah Joko mengharap saya selamanya di sini, ya kecewa. Karena saya juga manusia sama kayak Mbah Joko, mempunyai keluarga saya gitu. Dan saya berharap juga Mbah Joko juga ke depan lebih kuat lagi bersama Mbah Sugi dan Mas Wahyu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi saya kembalikan ke sini tadi. Ya, karena saya ini termasuk orang yang suka mencari koleksi, Mbah Tugi. Saya sering mendapatkan yang seperti ini dan alhamdulillah ini menjadi tali silaturahim saya. Tapi insya Allah ini kayaknya baru pertama saya mendapatkan yang namanya langsung dari kerajaan atau yang mempunyai raja seperti ini, yang mana dulu setiap nama simbol-simbol yang seperti ikat ini atau ring ini itu adalah simbol, ada arti. Sehingga diikatlah keyakinan ini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mbah ya wis lega Mas, iki wis gak cabut sampean. Nggih, Mbah. Dadi mbah wis gak penasaran meneh. Nggih. Mbah iso fokus ke depannya nganti Nggih. karo Nggih, Mbah. Gus Ilham. Jadi Ngaji ya deh mah. Itu ngaji. Dia gak ada penasaran meneh kok. iya sebenarnya betul. kan. Oke. Nggih, sebelumnya penasaran terus, Mbah. Iya, belum kenal itu penasaran tuh ini udah kenal sama Mas, jadi ya pernah lah lego hati mbah ini ya. Iya. Jadi aku fokus ke depannya nih sama Gus Ilham. Nggih, Mbah. Insyaallah biar lebih fokus ke depan, tidak penasaran lagi gitu ya, Mbak ya. Nggih. Jadi Mbah Sugi nggak akan pernah merasakan penasaran lagi. Iya. Boleh dipegang kalau udah dicuci nih, nggak apa-apa. Insyaallah. Coba. Nggak muat. Coba sampai. Nggak muat, berarti bukan jodohnya. Karena kalau muat itu akan menjadi jodoh. Mbah nggak muat. Oke. Berarti masih kasih muat. Oke, jodoh. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah Gus, mohon didoakan, minta keberkahan. Jangan sampai nanti takutnya ada hantu. Saya nggak takut sama hantu, cuma takutnya nanti hantu ini nakuti orang karena dia ikut sini. Tapi nggak ada, salah. Saya cuma minta doa aja Gus. Enggak, Gusnya juga paham kok, bercanda, Mbak. Jadi maknanya gini Mbah Sugi. Di dunia ini kalau kita seperti yang saya katakan tadi, ya kalau saya terlalu mempercaya ini, nanti saya untuk apa saya jauh-jauh ke Jawa, ya, mengajak Mbah Sugi untuk meyakinkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika di akhir pada saat saya mau pulang, lalu saya katakan saya mempunyai ini, saya sakti. Saya menganggap ini hanya hiburan, Mbah. Ini bagi saya hiburan semata. Karena ini adalah ya seperti Mbah katakan tadi, supaya Mbah tidak penasaran. Supaya Mbah juga menanamkan keyakinan, wah kok masnya Iyas gampang banget. Kalau Mbahnya kemarin udah sakti kok nggak bisa. Mungkin Mbahnya mempunyai sikap atau sifat yang tidak bersih, sedangkan ini bersih. Nah, jadi maknanya seperti itu. Kalau kita masih ada tanaman hati kita masih tidak bersih, tidak adil, ya maka ya seperti ini tidak akan gampang. Apalagi orang zaman dahulu itu kan orang-orang yang suka bermeditasi, yakin banget dengan keteguhan imannya, keyakinannya kuat. Sehingga ini terbentuklah sebuah cakra yang menggumpal, ya siapapun ya akan tertolak, tidak akan mampu. Namun ya kita berharap kepada Allah, apapun yang ada di dunia ini kalau kita yakin, ya Allah aku minta, kalaupun itu hak saya, kalau tidak jangan. Tapi Allah berkehendak, itu hak kamu, ya udah. Dengan sekejap mata, ya bahkan sampai ke tanah-tanahnya juga, Bismillahirrahmanirrahim, ikut naik. Masya Allah. Jadi di belakang itu ada candi, ya,
menunjukkan bahwasan zaman dahulu pernah ada suatu kerajaan. Nah, insyaallah ya, kalau kita cari zaman sekarang tidak akan ada ukir-ukiran seperti ini kalau tidak orang zaman dahulu. Dan insyaallah ini untuk menguatkan kita bersama ya, Mas Slamet, Gus Ilham ya. Jadi jangan terpukau dengan apa yang kalian lihat. Nah, jadi saya cuma pengen kita bukan karena sayahnya, tapi karena Allah lah maka saya bisa. Siapapun bisa, manusia siapapun bisa kalau mereka menanamkan keyakinan kepada Allah. Tapi kalau kita tidak menanamkan keyakinan kepada Allah, maka kita tidak akan bisa, seluruh pekerjaan kita gegabah. Tapi kalau kita punya keyakinan sama Allah, ya kita insya Allah mudah-mudahan dengan lancar berjalan semuanya. Di sini menjadi tempat ibadah dan tetap mengaji. Saya titip Gus Ilham, Mbah Sugi, Mbak Joko ya. Nanti belajar Iqra dulu kan. Nanti belajar sama beliau. Kami pamit juga. Mbak Joko berhenti dulu nangis sampai bengkak wajahnya, Masya Allah. Jangan nangis dulu, Mbak Joko. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Aku ikut, Mas. Boleh enggak, Mas? Gimana? Aku ikut sampai Palembang, boleh enggak? Aduh, mau ikut ke Palembang kayaknya. Nanti kalau sampai di Palembang, takutnya sampai butuh beradaptasi sama orang Palembang. Itu sudah membuang waktu sampean untuk belajar. Kalau di sini sampean bertemu sama Gus Ilham, tidak perlu beradaptasi lagi dalam arti bahasa. Kalau di sini sampean tinggal belajar ngaji dengan bahasa Jawanya, ngobrol. Kalau di Palembang sampean nanti ketemu sama orang yang bahasa Palembang bingung, malah fokus belajar bahasa Palembang, tidak belajar Al-Quran, gitu ya. Nanti insya Allah kita pasti akan kesini lagi. Kita nanti insya Allah kalau saya nanti ada rezeki, kita nanti datang ke sini lagi, kita potong kambing, kita bakar-bakaran. Iya Pak Mas. Nggih. Insyaallah Mbah Joko. Ini lagi ya? Sini pasti kesini lagi dong. Nanti. Jadi besok kita pulang ke Oh iya pulang lah Bang Edi, masa nggak pulang? ya pagi. Insyaallah besok pagi saya bersama Bang Yas mau pulang ke Palembang. Kita turun dulu, tiketnya lusa. Apa yang terjadi di sini selama saya bersama Bang Yas ini masalah di sini, saya minta mohon maaf karena saya ingin bertobat menjadi orang yang benar. Mbak Sugi udah mau netes air mata. Udah Mbak. Saya mohon maaf ya Joko. Saya juga mau pamit dan minta maaf selama kami berdua berada di sini mungkin sudah menyusahkan Pak Joko. Kami mohon maaf, Pak. Iya, Ya. Mas Bayu, mohon maaf ya. Oke, alhamdulillah. Sudah lalu yang berlalu, kita sambut yang kedepannya lebih bagus. Iya. Nggih, Mbak. Mudah-mudahan ke depan kami kesini lagi. Wow, udah sakti semua nih ngajinya. Nah, kalau kita sakti ngaji, insya Allah selamat. Kalau kita sakti selain ngaji, saktinya ngambil ilmu yang tidak benar, buruk sama orang, nah ini nggak selamat takutnya. Ya mudah-mudahan masa lalu seperti Mbak Sugi bilang, biarlah masa lalu. Tapi masa lalu lah mengingatkan kita untuk belajar menjadi lebih baik. Nggih. Nggih, Mas Wahyu. Nggih. Nggih, Mbah Joko. Nggih, Mas. Nggih, nggih. Nggih, Mbah Sugi. Nggih. Nggih. Mas Rahmat. Nggih. Mas Ilham. Nggih. Nggih. Kalau untuk subuh Mas, Nggih. dekat sampean, alhamdulillah tempat ini kembali lagi menjadi tempat majelis ilmu. Alhamdulillah, insyaallah. Dan Mbak Sugi juga udah kembali lagi ke jalannya. Terima kasih buat semua. Nggih, sama-sama itu juga semua berkat perjuangan sampean. Semoga segala urusan dimudahkan Amin. dan selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin insyaallah.
Oke, semoga di sini juga semua diridhoi oleh Allah sehingga dilancarkan dalam mengamal-amalkan ilmu Al-Quran dan menjadikan itu bentuk kepribadian kita untuk kita terapkan di dunia nyata atau kesehari-harian. Nanti ada waktu kita akan ke Palembang. Tenang saja, insya Allah kita pasti akan ke Palembang semua nantinya. Boleh nggak nganter nyampe ke bawah? Nggak usah, sini saja. Nanti Mas Slamet yang nganter kami besok, ya, karena kami itu mau ke pasar dulu. Nanti kita beli Indomie, kita beli apa lagi, pokoknya banyak lah insya Allah. Dan tentunya yang paling penting itu adalah Al-Quran sama Iqra, ya, perlengkapan ibadah. Begitupun juga sarung-sarungnya kan. Ini kan sarung-sarungnya Mas Slamet dipakai, ya. Makanya nanti ya kita carikan yang lebih bagus lah. Insya Allah. Yang penting di sini niat mau menjadi lebih baik ke depan ya Mbak Joko. Oke ya. Nanti kalau sudah ditanamkan keyakinan kepada Allah lebih kuat, nah di situ yang saya pengen, mana nih Mbak Sugi nih, mana Mbak Joko, nanti apakah ada yang perlu kita cari di sini? Mungkin Mbak Joko bisa cerita, sapu lidi eneng dukun nenggono. Nah, kan saya juga bisa bahasa Jawa sikit-sikit, tapi kan nenggono dukun apa Mbak? Dukunnya sekti danyang ne ulo. Ah, kan gitu. Wah, berarti kerap lawan kerah, kerah lawan ulo, gitu ler ya gitu. Insyaallah. Ini hanya sebuah canda saja ya. Yang penting terutama niat untuk ibadah kepada Allah. Selain daripada itu adalah bonus, kalaupun baik, buruk jangan. Kalau bisa, nggih. Mas Slamet juga ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan yang cindramata lah ini ya. Saya di Palembang dapat cindramata, berarti ini langsung ini lengket. Memang udah emas balik. Asli terikat ini, gimana nih? Waduh, Akbar. Saya juga ada cincin, tapi tinggalan di tempat ini, rumah bawah tuh. Insyaallah ya guys ya, nih saya dapat cincinnya insyaallah. Nih. Insyaallah ya, cukup dinikmati saja. Saya juga di sini bukan untuk memamerkan, hanya saja saya merasa wah dapat baru, nggak ada sakti-saktinya, nggak ada nambah saya ganteng kan, nggak menambah saya terlihat kabur atau saya bisa hilang kan, enggak. Ini hanya cindramata atau perhiasan semata ya. Tentunya saya cuma menganggap ini hanya sebuah perhiasan biasa ya, nambah-nambah koleksi baru. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin amin ya Rahim, amin amin ya Mujibas sailin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nasta'inul haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Mujibas sailin. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau pertemukan kami ya Allah di mana bulan-bulan ini. Alhamdulillah Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami semua keselamatan. Pertemuan kami tidak menimbulkan rasa sakit. Pertemuan kami tidak ada sesuatu yang kami korbankan, hanya yang kami korbankan tenaga dan jiwa raga ya Allah. Dan tentunya itulah sewajar-wajarnya yang kami harus lakukan, yang mana kami harus tetap berusaha di setiap dakwah kami. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, dimana ketika kami melakukan perjalanan pulang nanti ya Allah,
Selamatkanlah kami ya Allah, lancarkan perjalanan kami ya Allah, ridhoilah setiap langkah kami ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul dengan keluarga kami kembali ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, dimana pada malam hari ini ya Allah, yang mana ini adalah akhir dari segala-galanya niat kami dari awal ya Allah, sehingga menimbulkan suatu kebahagiaan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, jadikanlah apa yang kami tontonkan ini menjadi manfaat ya Allah, yang mana kami alami ini menjadi keberkahan untuk kami ya Allah, untuk kami pelajari ke depan ya Allah. Bagi kami yang kami tontonkan ini ya Allah, semoga menjadi tuntunan ya Allah kepada masyarakat banyak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, Engkau maha tahu dari yang tak kami ketahui, Engkau maha melihat apa yang tak kami lihat, Engkau maha besar dari segala-galanya, dan Engkau maha kaya dari segala di dunia ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, berikanlah kami rezeki yang barokah, baik pun itu rezeki nikmat iman, rezeki nikmat Islam, dan lancarkanlah kami dalam setiap untuk melakukan kebaikan di dunia ataupun untuk belajar untuk semakin lebih baik atau bermusyahabah diri kepadamu ya Allah, atau pada diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, berikanlah hidayah untuk kepada kami semua ya Allah, sehingga kami terus selalu melakukan ibadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Manan ya Hanan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, mana kami duduk ini ya Allah, menjadikan tempat ibadah ke depan supaya menjadi ketempatan kebaikan-kebaikan kami untuk ke depan ya Allah. Dan menjadikanlah tempat ini nanti ya Allah tempat di mana umat banyak untuk beribadah ke sini ya Allah Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, alhamdulillah. Jadi Mbah Joko, Mbah Sugi, mungkin Mbah Sugi nggak ngerti, Mbah Joko mungkin nggak ngerti. Jadi video ini kami maksudnya kami videokan dari setiap tontonan. Maksudnya kami videokan ini nanti kami tontonkan ke umat, dan semoga apa yang selama ini perjalanan di sini menjadi edukasi masyarakat di luar, dan sehingga mereka juga ikut prihatin dan ikut mencontoh apa yang kita lakukan di sini, aktivitas di sini, untuk mereka tiru di rumah. Jadi dakwah itu Mbah Sugi, Mas Joko mengajak orang semakin baik, mengajak orang untuk mengenal Allah atau Tuhan, mengajak orang untuk beribadah kepada Sang Pencipta atau Tuhan atau Allah. Jadi di sini semua mendapat pahala. Mas Wahyu mendapat pahala jariah ketika yang menonton atau masyarakat yang melihat. Tapi jangan malu ya, jangan malu di sini. Jangan malu. Mereka mendapat manfaat dari tontonan kita, sehingga menjadi amal jariah juga kepada Mbah Joko, Mbah Sugi, Mas Edi, Gus Ilham sama Mas Slamet. Jadi saya berharap, baik saya pribadi juga, semoga menjadikan kita semakin lebih baik ke depan dari apa yang kita lakukan. Ya. Jadi semoga pertemuan kita pertemuan yang baik, yang awalnya saya nggak kenal sama Mbah Sugi, tapi Allah kenalkan. Saya nggak kenal juga sama Mbah Joko, Allah kenalkan. Begitupun Mas Wahyu, begitupun Gus Ilham, bahkan pun Mas Slamet dan Mas Edi. Dan semoga pertemuannya menjadi keberkahan kita. Dan nanti di waktu kapan, insya Allah entah sebelum haji, lebaran haji, ataupun sesudah lebaran haji, insya Allah saya tidak bisa menentukan, karena saya takut nanti masyarakat melihat lalu mengikuti saya. Jadi saya tidak berani mengatakan janji untuk sekarang, tapi nanti saya akan beritahu kapan saya kesini. Nanti kita akan potong-potong. Nah, mungkin yang kita potong adalah kambing ya, kita jadikan ini tempat ibadah, kita berkurban di sini nanti insya Allah. Karena saya pulang banyak urusan, saya banyak sekali mengurusi tentang keluarga, tentang pekerjaan selain daripada ini ya. Alhamdulillah udah tenang, santai semua ya, rasa penasaran sudah tak ada lagi. Saya sudah dapat cincin ya, kita tinggal ngerokok. Kalau mau ngobrol tentang tentang Gus Ilham, tentang ilmu agama, nggak apa-apa. Saya sama Mas Edi biasa ngerokok di luar, nanti saya ngerokok. Tapi usahakan
pelajari dulu agama yang baik. Ya, Mas semua ya. Oke. Kalau mau lanjut silakan lanjut. Saya mau istirahat ke depan sebentar, saya mau merokok. Ya, insyaallah. Oke, Mas Sugi, santai, enggak langsung saya pulang. Kita di sini kok nanti. Kita masih apalah kita kegiatan ya. Saya izin keluar bentar ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Nanti dibersihkan nanti